Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Raihan dengan NPM 19706516023. Nah, yang pertama di sini ada jelaskan perbedaan karakteristik sistem informasi dan klarifikasi sistem informasi. Dan di sini jawabannya ada karakteristik sistem adalah sistem yang mempunyai komponen batas sistem, lingkungan sistem, penghubung, masukan, keluaran, pengolah, dan sasaran. Dari gambar ini di atas dapat dijelaskan bahwa karakteristik sistem dapat dibagi menjadi 8 bagian, yaitu komponen suatu sistem yang saling berinteraksi. Dan kedua ada boundary atau batas sistem, merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Dan ketiga ada environment atau lingkungan luar sistem, yaitu apapun di luar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Lingkungan ini dapat bersifat menguntungkan dan dapat juga bersifat merugikan sistem tersebut. Interface atau penghubung sistem merupakan media perantara antara subsistem. Melalui penghubung ini memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari suatu subsistem ke subsistem lainnya. Nah, ada input atau masukan. Masukan adalah energi yang dimasukkan ke dalam sistem, dan masukan ini dapat berupa maintenance input dari sinyal input. Ada output atau keluaran, yaitu keluaran adalah yang dihasilkan dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna, dan sisa pembuangannya dapat merupakan masukan untuk subsistem yang lain atau kepada suprasistem. Terus ada proses atau pengolahan sistem. Terus habis itu ada goals, yaitu sasaran atau tujuan sistem, yaitu suatu sistem mempunyai tujuan atau sasaran. Suatu sistem dikatakan berhasil bila mengenai sasaran atau tujuannya. Dan klasifikasi ini sistem informasi, yaitu suatu bentuk kesatuan antara satu komponen dengan satu komponen lainnya, karena tujuan dari sistem tersebut memiliki akhir tujuan yang berbeda untuk setiap perkara atau kasus yang terjadi dalam setiap sistem tersebut. Nah, klarifikasinya yaitu sistem abstrak atau abstrak system dan sistem fisik atau physical system. Dan kedua ada sistem alamiah, sistem buatan manusia, sistem tertentu, sistem tak tertentu. Dan terakhir ada sistem tertutup, adapun sistem yang terbuka. Nah, lanjut soal yang kedua. Siapa saja yang termasuk tim pengembang? Apa saja tugasnya? Manajer analisis sistem. Dan di sini yaitu ada sebagai ketua atau koordinator tim pengembang sistem. Dan di sini tugasnya adalah membantu tugas dari manajer analisis sistem dan mewakilinya bila manajer analisis sistem berhalangan. Dan kedua ada analis sistem senior dan senior sistem analis, merupakan analis sistem yang sudah berpengalaman. Ketiga ada analis sistem, merupakan analis sistem yang cukup berpengalaman dan dapat bekerja sendiri tanpa bimbingan dari analis sistem senior. Nah, ada analis sistem junior, merupakan analis sistem yang belum berpengalaman dan masih membutuhkan bimbingan dari analis sistem yang lebih senior. Analisis sistem junior ini juga sering disebut dengan analis sistem yang masih dilatih. Pemrogram aplikasi senior atau senior application programmer merupakan program komputer yang sudah berpengalaman dengan tugas merancang spesifikasi dari program aplikasi dan mengkoordinasi kerja dari pemrogram yang lainnya. Nah, pemrogram aplikasi ini merupakan pemrogram komputer yang cukup berpengalaman dan dapat melakukan tugasnya tanpa harus bimbingan secara langsung lagi. Pemrogram aplikasi junior atau disebut juga junior application programmer. Nah, ketiga, jelaskan tahap-tahap di dalam SDLC atau berikan contoh kasusnya. Nah, tahap pertama, tahapan SDLC, yaitu perancangan sistem, lebih menekankan pada aspek studi kelayakan pengembangan sistem. Terus aktivitas-aktivitas yang sudah diliputi ialah membentuk dan konsolidasi tim pengembang. Kedua, mendefinisikan tujuan dan ruang lingkup pengembangan. Ketiga, menentukan dan evaluasi strategi yang digunakan. Ada analisis sistem,
Pada tahap ini, sistem akan dianalisis bagaimana akan dijalankan nantinya. Hasil analis ini berupa kelebihan dan kekurangan sistem, fungsi sistem, hingga pembaharuan yang dapat diterapkan. Bagian ini termasuk dalam bagian perencanaan. Bagian lain yang termasuk dalam perencanaan ialah alokasi sumber daya, perencanaan kapasitas, penjadwalan proyek, estimasi biaya, dan penetapan. Perancangan sistem. Tahapan ini akan menghasilkan prototip dan beberapa output lainnya meliputi dokumen yang berisi desain, pola, dan komponen yang diperlukan untuk mewujudkan proyek tersebut. Dan selanjutnya ada implementasi sistem. Di tahap berikut ini adalah implementasi, yaitu mengimplementasikan rancangan dari tahap-tahap sebelumnya dan melakukan uji coba. Dalam implementasi ini dilakukan aktivitas-aktivitas sebagai berikut, yaitu pembuatan database sesuai skema rancangan, pembuatan aplikasi berdasarkan desain sistem, pengujian dan perbaikan aplikasi. Nah, terakhir ada pemeliharaan sistem. Dilakukan oleh admin yang ditunjuk untuk menjaga sistem tetap mampu beroperasi secara benar melalui kemampuan sistem dalam mengadaptasikan diri sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini ada studi kasusnya. Dalam pelaksanaan sistem akademik yang di sekitar sekolah SMP Jakarta yang masih belum optimal, hal ini dikarenakan sistem yang digunakan masih banyak yang bersifat manual. Dengan sistem yang manual tersebut banyak terjadi berbagai permasalahan, terutama dalam proses pendaftaran, registrasi, pembagian ruang kelas, pembagian wali kelas, serta proses penilaian dalam mengenai perkembangan siswa kepada orang tua. Nah, untuk masalah ini sangat diperlukan untuk sistem informasi yang mampu mendukung pengambilan keputusan untuk memperoleh informasi kegiatan akademik. Nah, pembuatan sistem informasi akademik menggunakan pendekatan yang terstruktur. Untuk metode pengembangan menggunakan prototip dengan teknik pengumpulan data, observasi, dan wawancara. Dan alat ini untuk mengembangkan menggunakan aplikasi berbasis desktop yang merupakan sistem yang telah dibangun dengan client service sehingga dapat diakses ke beberapa komputer. Dan sistem yang telah dibangun diharapkan dapat mengatasi sebagai permasalahan yang ada dengan melakukan validasi, kerangkapan data, registrasi, dan nilai siswa, pembagian kelas, serta penilaian. Nah, keempat ialah jelaskan berbagai faktor kelayakan dan faktor strategi. Di sini ada faktor kelayakan terdiri dari 5 penjabaran, yaitu dari teknikal, menunjukkan apakah sistem yang diusulkan dapat dikembangkan dan diterapkan dengan menggunakan teknologi yang ada atau jika membutuhkan teknologi baru. Ekonomik, menunjukkan apakah dana yang memadai tersebut untuk mendukung biaya dari sistem yang diusulkan. Legal, menunjukkan apakah ada konflik antara sistem yang sedang dipertimbangkan dan kemampuan perusahaan untuk menunaikan kewajibannya. Operasional, menunjukkan prosedur dan keterampilan personalia yang ada cukup untuk mengoperasikan sistem yang diusulkan. Apakah prosedur dan keterampilan dapat ditambahkan atau diberikan. Nah, schedule, sistem yang diusulkan harus berlaku dalam suatu kerangka waktu yang logis. Nah, faktor strategi ada tiga penjabaran. Yang pertama, produktivitas, yaitu mengukur jumlah output yang dihasilkan dari input. Dan diferensiasi, yaitu mengukur secara baik suatu perusahaan dapat menawarkan produknya atau pelayanan yang secara nyata tidak berupa dengan jenis dan sifat dari produk dan pelayanan para pesaingnya. Manajemen, menunjukkan seberapa baik sistem informasi menyediakan informasi untuk membantu para manajer dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Nah, 5. Jelaskan tahapan analisis sistem. Nah, langkah-langkah dalam tahap analisis ini akan hampir sama dengan yang akan langkah-langkah yang dilakukan dalam mendefinisikan proyek-proyek sistem yang akan dibesarkan di tahap perencanaan sistem. Perbedaannya terletak pada ruang-ruang lingkup tugasnya. Nah, yaitu tahapannya 1, ada identify, yaitu merupakan mengidentifikasi masalah. Kedua, understand,
yaitu untuk memahami kerja dari sistem yang ada. Keempat, analis, merupakan menganalisis sistem. Keempat, report, merupakan pembuat laporan hasil analisis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.